Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku sendiri seorang bawahan, Matius 8 ayat 9. Mari kita mulai renungan pagi kita. Topik renungan kita adalah, saya cuma sopir. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Adam R. Halls. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ayah, bolehkah aku menginap di rumah temanku? Tanya putri saya saat masuk ke mobil setelah latihan. Sayang, kamu tahu jawabannya, sahut saya. Ayah ini cuma sopir. Ayah tidak tahu apa-apa. Nanti kita tanya ibu. Ucapan, saya cuma sopir, telah menjadi lelucon di rumah kami. Setiap hari, saya bertanya kepada istri saya yang mengatur kemana saya harus pergi, kapan perginya, dan siapa yang harus saya antar. Dengan 3 anak remaja, ada kalanya tugas saya sebagai sopir terasa seperti pekerjaan sampingan. Seringkali, saya tidak tahu apa-apa. Jadi, saya harus mengecek jadwal dengan istri saya yang mengatur semuanya. Dalam Matius 8, Yesus bertemu seorang pria yang juga sangat paham soal menerima dan memberi perintah. Sebagai seorang perwira Romawi, ia mengerti bahwa Yesus berotoritas untuk menyembuhkan, sama seperti perwira tersebut berotoritas untuk memberi perintah kepada bawahan-bawahannya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Kristus memuji iman perwira itu, dan merasa takjub karena ia mengenali cara kerja kuasanya. Lalu, bagaimana dengan kita? Seperti apa cara kita mempercayai Yesus dengan tugas sehari-hari yang kita terima darinya? Sekalipun kita mengira bahwa kita ini cuma sopir, setiap tugas di dalam kerajaannya memiliki makna dan tujuan yang kekal. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang menolong Anda mengenali kemana dan bagaimana Allah memimpin Anda setiap hari? Hambatan apa yang terkadang menghalangi Anda untuk mendengar dan menaatinya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Setelah Yesus menantang pengajaran orang Farisi dan pemahaman umum tentang hukum Taurat, dengan berulang kali menyatakan, kamu telah mendengar firman. Tetapi aku berkata kepadamu, dia mengungkapkan sifat sejati dari kerajaan Allah. Dia menyembuhkan seorang penderita kusta yang dianggap tidak suci dengan menyentuhnya. Selanjutnya, dia menyembuhkan hamba seorang perwira. Perwira ini tentu dianggap najis karena ia seorang Romawi dan juga dipandang rendah sebagai perwakilan dari penjajah Romawi. Namun, dalam diri orang asing yang tidak disukai ini, Yesus menemukan iman yang lebih besar daripada siapapun di Israel. Matius mencatat bahwa Yesus berpaling kepada mereka yang mengikutinya, sebuah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan proses menjadi murid, dan memuji iman perwira tersebut. Ironisnya, orang yang tidak disukai oleh bangsa Yahudi itu justru menunjukkan kepada para pengikut Kristus apa arti dari iman yang sesungguhnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih, karena Engkau memimpin dan menuntun langkahku. Tolonglah aku menjalani hidup setiap hari dengan bergantung padamu, di saat Engkau mengarahkanku sesuai dengan rencana dan tujuanmu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.